Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan beberapa tips kepada kalian yang akan mendaftar anggota TNI, baik itu Akademi TNI, secaba maupun secata. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya secara singkat terlebih dahulu. Saya SMA tahun 2007, kemudian saya mengikuti pendaftaran dan seleksi Akademi Militer dari Supanda Jogja, kemudian lolos ke tingkat Panda di Kodam 4 di Ponorogo, kemudian lanjut ke seleksi tingkat akhir atau tingkat pusat di Pusdikajen Limbang. Cerita sedikit ya. Jadi tahun 2007 saya mendaftar Akmil, sudah sampai tingkat pusat, tapi mungkin karena mau rezeki saya belum pada tahun itu. Tahun 2007 saya dinyatakan gagal karena masalah itu masalah kesehatan, tapi kurang tahu masalah kesehatannya apa karena suasana sudah sangat galau lah, jadi sudah tidak berpikir lagi sampai situ. Kemudian selama tahun 2007 sampai 2008 saya memutuskan untuk mendaftar lagi. Jadi karena niat saya sudah menjadi seorang TNI, maka saya putuskan untuk mempersiapkan diri untuk mendaftar lagi berikutnya. Jadi selama setahun menganggur itu saya persiapkan diri saya, baik jasmani saya, kesehatan saya, terutama kesehatan ya, karena saya sebelumnya gagal di kesehatan. Kalau tidak salah 6 bulan sebelum daftar, saya melaksanakan medical check up langsung ke RST atau Rumah Sakit Tentara di Magelang. Jadi biar benar-benar tahu standar kelulusan untuk menjadi seorang TNI itu. Jadi biar nanti waktu mendaftar itu benar-benar sudah siap, sudah sesuai standar untuk menjadi seorang prajurit TNI. Dan alhamdulillah pada tahun 2008, setelah saya memulai lagi perjuangan dari awal, dari tingkat Supanda sampai dengan pusat, alhamdulillah saya bisa masuk menjadi seorang taruna Akademi Militer. Untuk yang pertama adalah tes kesehatan. Jadi pada tes kesehatan ini kita akan dicek dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya dicek. Jadi tidak akan ada yang terlewat. Bagian atas ya, kepala itu yang sering bermasalah adalah masalah mata dan gigi. Bagi kalian yang mempunyai masalah di sini ya, segera berobat lah jauh-jauh hari sebelum mendaftar. Mungkin yang paling banyak masalah di gigi ya. Bagi kalian yang giginya masih bolong, ya silakan ditambal. Dan kalau bisa nambal di RST, jadi mereka sudah tahu standarnya gigi itu masih bisa diterima menjadi seorang anggota TNI. Kalau yang masih ompong, itu masih ada batas toleransi lah. Waktu saya mendaftar Akmil itu saya ada ompong 1, bisa masih lulus, jadi tidak apa-apa. Karena masalah selanjutnya yang menjadi penyebab kegagalan adalah adanya varises, varikokel, atau ambeien. Nah, jika kalian menderita salah satu dari penyakit ini ya, mau nggak mau harus segera diobati. Sebab kebanyakan calon-calon siswa yang memiliki penyakit ini akan gagal. Kemudian usahakan saat kalian melaksanakan medical check up sebelum mendaftar, itu laksanakan di Rumah Sakit Tentara, karena para dokternya itu tahu standar kelulusan, standar kesehatan agar kalian lulus dan diterima menjadi seorang anggota TNI. Itu selanjutnya, tidak kalah pentingnya adalah usahakan kalian hindari merokok, apalagi minuman keras, dan yang paling penting itu jangan sampai kalian mengonsumsi narkoba. So, kalau kalian mengonsumsi obat ini, maka dipastikan kalian tidak akan lolos masuk ke TNI. Kemudian beberapa hari menjelang tes kesehatan, usahakan istirahat kalian cukup, kemudian atur pola makan. Jadi pada saat tes pengambilan darah atau tensi, maka kondisi kalian dalam kondisi yang benar-benar stabil, fit, dan sehingga hasilnya akan baik. Yang kedua adalah tes kesemaptan jasmani. Nah, tes kesemaptan jasmani ini kan terbagi dua. Yang pertama kesemaptaan, kemudian tes jasmani. Mulai sekarang kalian harus membiasakan bersikap dengan baik, cara berdiri, berjalan, duduk, dan lain-lain. Jadi agar postur kalian terbentuk mulai dari sekarang. Kemudian kesemaptaan, ya kalian wajib melaksanakan olahraga secara teratur, terutama di materi-materi yang akan diteskan atau diujikan. Kalau bisa cari pelatih itu yang dari TNI asli. Kalian bisa ke Koramil atau ke satuan-satuan militer terdekat dengan kalian, minta ajarin, minta dilatih ke kakak-kakak kalian itu, calon-calon senior kalian, karena mereka pasti sudah
tahulah apa yang harus dilakukan, standarnya bagaimana di TNI. Nah, mereka pasti lebih tahu. Jadi untuk lari itu kalau bisa dalam 12 menit itu lari sejauh 2500, kemudian pull up itu minimal 7. Nah, kalau lebih baik ya di atas 10. Waktu saya tes itu bisa 11 atau 12 tidak, kalau tidak salah. Kemudian untuk sit up dan push up otomatis harus 100 lah, itu gampang itu push up, sit up. Sombong amat. Kemudian shuttle run maksimal 20 detik. Dan yang banyak yang masalah di renang ini. Jadi renang harus sampai 25 meter. Terserah itu, kalau tes kalian masih bisa pakai gaya bebas, gaya dada atau gaya kuku-kuku atau mungkin gaya menyelam juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menjalani pendidikan, kalian harus bisa renang dengan gaya dada atau gaya kata. Dan untuk standarnya itu 50 meter. Nanti menggunakan helm, senjata, atau mungkin sepatu ya, atau yang kita kenal dengan renang militer. Kemudian untuk tes ketiga ada mental ideologi dan wawancara. Nah, di sini kita akan mengisi banyak sekali data-data, baik data diri, riwayat hidup, riwayat pendidikan, kemudian data teman, keluarga kita. Nah, itu persiapkan semuanya untuk data-data, terutama orang tua, saudara kita, karena kita akan mengisi tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Itu persiapkan semuanya. Jadi saat pengisian kalian akan lebih mudah. Kemudian baca dan pahami tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama tentang masalah PKI ya. Kemudian tes keempat adalah tes psikologi. Untuk tes psikologinya hampir sama dengan tes psikologi pada umumnya. Jadi kalian bisa berlatih cari soal-soal di internet, banyak berlatih, terutama di lembar koran itu atau tes apa ini, lembar koran itu, karena ya itu yang paling capek menurut saya, karena kalian harus menjumlahkan ratusan atau mungkin ribuan angka-angka dalam batas-batas waktu tertentu. Nah, usahakan tiap batas waktu yang sudah ditentukan itu, tiap ketukan itu kalian harus stabil. Jadi jangan sampai makin lama makin menurun jauh, karena itu berarti daya tahan kalian kurang. Kalian tidak bisa bertahan dalam menghadapi tekanan. Ya mungkin seperti itulah kurang lebihnya. Iya. Terus selanjutnya tes akademik. Untuk tes akademik tidak jauh beda dengan soal-soal pelajaran kita saat SMA. Jadi kalian pelajari lagi, ingat-ingat lagi. Kemudian jangan lupa untuk membaca tentang pengetahuan umum, terutama topik-topik yang sedang hangat akhir-akhir ini. Itu biasanya akan keluar di soal-soal. Dan yang terakhir adalah sidang Pantukir. Nah, sidang Pantukir ini menurut saya adalah sidang penggojlokan ya. Karena di sini kalian akan dibariskan jadi satu dalam ruangan, kemudian hanya memakai celana pendek. Nah, di sini kalian akan dinilai lagi, dicocokkan data-data kalian, kemungkinan beberapa dites lagi. Jadi sebagai contoh mungkin yang tinggi badannya yang ngepres, ya seperti saya juga ini, tiap Pantukir itu pasti diperintahkan untuk ukur tinggi badan lagi ya, karena tinggi badan saya waktu itu pas 163, jadi tiap Pantukir itu pasti diperintahkan untuk ukur tinggi badan lagi. Dan alhamdulillah ya tinggi badan saya nggak turun lah, pas 163, jadi masih bisa lulus. Kalau sekarang akademi itu sudah 165, kalau untuk capai wisata artinya masih 163. Nah, jadi untuk kalian yang tinggi badan kurang ya harus banyak berlatih renang, kemudian pull up, atau kalau perlu ditarik-tarik atau apalah biar tinggi badan kalian itu memenuhi standar. Kemudian mungkin ada di tes pull up lagi, push up lagi, sit up lagi, dan beberapa ada yang diperintahkan untuk menunjukkan kemampuan yang sudah dia tulis waktu mengisi data-data. Bagi contoh mungkin kalian pasti tahu Taruna Ensu waktu Pantukir dia diajak ngobrol sama Panglima TNI menggunakan bahasa Prancis. Nah, jika kalian punya kemampuan seperti itu, kalian tunjukkan, itu akan memberikan nilai lebih ke kalian sebagai pertimbangan untuk kelulusan. Baik, jadi itu ya beberapa tips dan pengalaman dari saya. Untuk kalian yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, nanti akan saya kumpulkan dan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, share channel ini agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.